Pekerja lepas dari sudut rumah, jejak Rona di era digital. Rona menatap layar laptopnya yang menampilkan deretan notifikasi. Seperti biasanya, jam dinding ruang tamunya menunjukkan pukul 6:30 pagi. Di luar, riuhnya kendaraan menembus kabut tipis, menandakan Jakarta masih terjaga. Namun di dalam, suasana terasa lebih tenang. Selembar kopi hitam menguap perlahan, sebuah buku catatan terbuka lebar, dan ponsel yang berderak memberi sinyal masuknya sebuah email. Email itu tidak lain adalah tawaran kerja dari sebuah startup teknologi bernama Creativa Labs. Kami membutuhkan desainer grafis untuk merancang UI aplikasi kesehatan kami. Apakah Anda bersedia bekerja secara freelance? Tulisnya, diikuti dengan link ke portofolio online Rona. Rona mengangkat alis, mengingat kembali malam sebelumnya ketika ia menutup laptop setelah menyiapkan presentasi untuk klien tradisionalnya, sebuah agensi pemasaran yang baru saja memutuskan memotong biaya operasional. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ingatan meluncur kembali ke masa kuliahnya. Dulu, ia hanyalah seorang mahasiswi desain grafis yang terobsesi menata tipografi dan warna. Ia menghabiskan hampir semua waktu luangnya di ruang belajar kampus, meminjam buku-buku tentang tipografi, menonton tutorial Photoshop, hingga mengerjakan proyek-proyek kecil untuk teman-temannya. Tidak ada yang mengajarkan bahwa pekerjaan lepas itu bisa menjadi karir, apalagi yang menjanjikan pendapatan stabil. Namun, ketika lulus, dunia berubah. Internet meluas, smartphone menyerap hampir seluruh aktivitas manusia, dan kebutuhan digital merambat ke setiap sudut bisnis. Di antara tumpukan sertifikat dan penghargaan, Rona mulai menyadari satu hal, kebutuhan akan tenaga ahli lepas melambung. Setiap startup, perusahaan kecil, bahkan merek dagang besar, kini mencari tenaga ahli yang dapat mengisi kekosongan skill spesifik dari desain grafis, penulisan konten, hingga pengembangan website dan SEO. Semua itu tidak lagi memerlukan kantor megah atau investasi modal yang menguras. Rona menutup notifikasi itu, lalu mengalihkan pandangan ke papan tulis kecil yang tergantung di dinding kamar kerjanya. Di atasnya, terdapat daftar skill yang aku kuasai dan skill yang aku mau pelajari. Tanda centang pada desain UI UX, ilustrasi vektor, dan branding tampak menonjol. Di sebelahnya, sebuah titik tanya berwarna merah besar menunggu. SEO? Pengembangan web? Sambil meneguk sisa kopi, ia mengingat kembali percakapan singkatnya dengan sahabat lama, Dwi, seorang programmer freelance yang kini beroperasi dari sebuah rumah kayu di Bali. Rona, kamu harus buka mata lebar-lebar, kata Dwi dalam video call 2 minggu lalu. Permintaan untuk layanan freelance itu bukan hanya naik, tapi melompat. Bahkan, klien-klien besar kini tidak lagi mempekerjakan tim penuh untuk satu proyek kecil. Mereka lebih suka memanggil spesialis yang tepat, bayar per proyek, dan selesai lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel. Kata-kata Dwi menancapkan benih dalam benak Rona. Tidak dibutuhkan modal besar untuk memulai. Itu menjadi mantra yang menghantamnya setiap kali ia menatap laptop. Selama kamu mempunyai kemampuan, koneksi, dan strategi pemasaran yang tepat, peluang kerja mengalir deras bahkan dari sudut rumah. Ia menuliskannya dengan tinta hitam tebal di catatan. Bab 1, menyusun peta pasar. Hari berikutnya, Rona memutuskan untuk menyiapkan peta pasar freelance. Ia menutup semua tab yang tak relevan, membuka spreadsheet, dan menuliskan kolom-kolom berikut. Bidang keahlian, desain grafis, penulisan konten, web development, aplikasi mobile, SEO. Target klien, startup, UKM, agensi pemasaran, e-commerce, institusi pendidikan. Platform pencarian kerja, Upwork, Freelancer, 1000 Lancer, LinkedIn,
grup Facebook, strategi pemasaran, portofolio online, blog pribadi, media sosial, webinar, referral. Rona menuruti intuisinya dengan menambahkan baris khusus untuk koneksi personal. Ia mengingat setiap orang yang pernah bekerja bersamanya, fotografer, penulis, copywriter, bahkan seorang ahli animasi yang pernah menjadi mentor di hackathon. Setiap nama menjadi potensi referral yang tak ternilai. Setelah 2 jam menata data, ia menatap hasil kerja dengan kepuasan. Jika semua ini dapat dipetakan, mengapa tidak memanfaatkan kekuatan jaringan, gumamnya. Ia membuka WhatsApp, mengirimkan pesan singkat kepada Dwi, Fajar, seorang SEO spesialis, dan Maya, penulis konten. Hai teman-teman, lagi nyari peluang freelance di bidang desain UI. Ada yang tahu klien yang butuh? Terima kasih. Balasan yang datang tidak lama kemudian, Dwi mengirimkan link ke grup Telegram Freelance Jakarta 2026 yang berisi ratusan posting pekerjaan. Fajar menawarkan untuk bertukar referensi. Kalau ada proyek SEO, aku bantu cariin klien. Kamu, kalau ada UI, aku bakal kasih rekomendasi klien. Maya menambahkan, aku lagi butuh desainer untuk e-book baru. Bisa jadi kolaborasi. Rona tersenyum lebar. Di dunia digital ini, koneksi bukan sekadar siapa yang kamu kenal, melainkan siapa yang tahu apa yang kamu tawarkan. Ia menyadari bahwa jaringan yang ia bangun selama bertahun-tahun di industri tradisional kini menjadi aset paling berharga. Bab 2. Membangun identitas digital. Menyadari pentingnya kehadiran online, Rona mulai merancang ulang portofolionya. Ia menyiapkan website pribadi dengan nama domain ronadesin.id. Di dalamnya, ia menata 3 bagian utama. Showcase, 10 proyek UI UX terbaik, lengkap dengan proses desain, wireframe, dan hasil akhir. Blog, artikel mingguan tentang tren desain, tips produktivitas freelance, dan studi kasus kecil. Testimonials, kutipan singkat dari klien lama, menyoroti kecepatan, kualitas, dan kehandalan. Ia menambahkan integrasi Google Analytics, sehingga dapat melacak pengunjung dan mengukur konversi. Selain itu, Rona membuka akun Instagram khusus, Rona Desin, menampilkan behind the scenes proses desain, serta memanfaatkan fitur carousel untuk menampilkan before after dari proyeknya. Tidak lama setelah peluncuran, Rona mulai memanfaatkan strategi pemasaran konten. Setiap kali ia menyelesaikan proyek, ia menulis sebuah artikel pendek tentang tantangan yang dihadapi dan solusi kreatifnya. Artikel itu diposting di LinkedIn, dan kemudian dibagikan di grup freelance yang dulu ia ikuti. Sebulan kemudian, sebuah posting tentang desain UI untuk aplikasi kesehatan, menggabungkan empati dan teknologi, menarik perhatian seorang manajer produk di Health Tech Indonesia, yang kemudian menghubungi Rona untuk penawaran kerja kontrak. Rona belajar bahwa konten yang berkualitas mampu menarik klien secara organik, tanpa harus mengeluarkan biaya iklan. Jika kamu bisa memberikan nilai, orang akan datang sendiri, katanya pada dirinya sendiri, mengingat kata bijak Dwi tentang content is king. Bab 3. Mengelola proyek dari sudut rumah. Sore itu, setelah menandatangani kontrak dengan Health Tech Indonesia, Rona menyiapkan home office yang lebih terorganisir. Ia menata meja kerja menjadi zona fokus dengan monitor dual, tablet grafis, dan lampu LED yang dapat diatur tingkat kecerahannya. Di pojok ruangan, ada papan Kanban fisik berisi 3 kolom, to do, in progress, done. Setiap tugas ditandai dengan sticky notes warna-warnanya, memudahkan visualisasi alur kerja. Rona mengadopsi metodologi Scrum ringan untuk dirinya sendiri.
Ia menetapkan sprint mingguan, mengalokasikan 1 hari untuk planning, 3 hari untuk development, 1 hari untuk review, dan 1 hari untuk retrospektive. Setiap akhir minggu, ia mencatat apa yang berjalan baik, apa yang terhambat, dan apa yang perlu diperbaiki. Metode ini membantu menghindari rasa terburu-buru yang sering menghantui para freelancer. Penting pula bagi Rona untuk menjaga keseimbangan hidup kerja. Ia memasukkan 2 sesi olahraga ringan 9 menit yoga di pagi hari dan 30 menit jalan kaki di sore ke dalam kalender digitalnya. Ia menandai waktu offline saat makan malam, menutup laptop, dan berinteraksi dengan keluarga. Freelance memberi kebebasan, tetapi kebebasan tanpa disiplin malah jadi kebebasan yang menyesatkan. Ia menulis di blognya. Seiring berjalannya waktu, proyek demi proyek menambah portofolio Rona, serta memperluas jaringan. Ia sekarang secara rutin menerima tawaran tidak hanya dari desain UI, tetapi juga dari penulisan konten. Maya mengalihkan beberapa proyek copywriting ke Rona, dan optimasi SEO. Fajar merekomendasikan Rona untuk mengoptimalkan landing page kliennya. Pada suatu hari, seorang investor baru menanyakan apakah Rona tertarik menjadi partner strategis dalam sebuah platform marketplace freelance yang sedang dikembangkan. Rona menolak, karena ia merasa lebih nyaman menjadi solopreneur yang mengendalikan seluruh proses. Namun ia menerima tawaran untuk menjadi advisor memberikan insight desain bagi platform tersebut. Bab 4. Menghadapi tantangan dan memperluas horizon. Tidak selamanya mulus. Suatu ketika, Rona menerima proyek pengembangan situs e-commerce untuk sebuah UKM fashion lokal. Klien menuntut perubahan desain yang berulang-ulang, bahkan setelah Rona mengirimkan versi final. Rona merasa terjepit, ia menghabiskan waktu lebih banyak dari yang seharusnya, sementara deadline semakin menipis. Dalam kebingungan, Rona kembali ke blognya, menulis artikel berjudul Bagaimana Mengelola Ekspektasi Klien dalam Freelance. Ia menuliskan poin-poin penting. Penetapan skope, menuliskan secara detail apa yang termasuk dalam paket kerja. Revisi limit, mencantumkan batas jumlah revisi dalam kontrak. Komunikasi transparan, memastikan klien memahami proses dan timeline. Kontrak tertulis, menandatangani perjanjian kerja yang jelas. Setelah mempublikasikannya, Rona menerima komentar dari seorang freelancer lain yang mengakui bahwa ia pernah mengalami hal serupa. Mereka berdua saling bertukar tips, dan Rona akhirnya menegosiasikan ulang kontrak dengan klien, menambahkan klausul revisi tambahan dengan biaya ekstra. Proyek selesai tepat waktu, dan klien memberikan testimoni positif tentang keseriusan dan profesionalitas Rona. Pengalaman ini mengajarkan Rona pentingnya menetapkan batas dan menjaga kualitas sekaligus mengelola ekspektasi. Ia menambahkan modul legal contracts ke dalam checklist proyeknya, serta menginvestasikan sedikit dana untuk layanan e-signature yang memudahkan proses penandatanganan kontrak secara digital. Tak lama setelah itu, Rona memutuskan untuk mengembangkan skill baru pengembangan aplikasi mobile. Ia mendaftar pada kursus online, Flutter for Beginners, yang disponsori oleh sebuah platform e-learning lokal. Selama akhir pekan, ia meluangkan 2 jam untuk belajar, dan pada akhirnya berhasil membuat prototipe aplikasi RonaFit, sebuah aplikasi kebugaran sederhana yang menggabungkan UI menarik dengan fitur pengingat latihan. Ia mempublikasikan aplikasi tersebut di Google Play Store, menggunakannya sebagai contoh dalam portofolio, sekaligus membuka pintu bagi klien yang mencari pengembang UI mobile. Bab 5. Mengukir jejak di era digital. Setahun setelah memutuskan melangkah ke dunia freelance, Rona duduk di teras rumahnya, menikmati senja yang memerah di cakrawala. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan berwarna biru yang dulu berisi daftar skill yang aku kuasai. Sekarang, halaman-halaman itu dipenuhi coretan-coretan baru, SEO, Flutter,
content to writing, project management, dan tentu saja, koneksi.